Shalom teman-teman. Akhirnya kita kembali lagi di hari Minggu. Kita bisa bertemu lagi untuk memuji nama Tuhan. Gimana kabar kalian? Pasti sehat-sehat aja kan? Ya dong, tetap harus menjaga kesehatan. Yuk sebelum kita memuji nama Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu Tuhan, kami masih boleh beribadah online Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan beribadah Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita bersorak-sorai menuju nama Tuhan, karena Tuhanlah juru selamat kita. Berperang ganti kita.
Yesus, bentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, dan kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom anak-anak remaja, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam ibadah online. Gak bosen kan? Jangan jemu-jemunya. Ya, kita selalu dikuatkan saat kita bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini juga. Ya, ada satu tema pada saat ini. Tema besarnya adalah Yesus Juru Selamatku. Namun judul pada minggu ini adalah Taman Getsemani. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Matius pasal 26 ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah nanti coba kita akan membicarakan ayat ini. Banyak sekali yang akan kita dapatkan di ayat ini. Berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, ada ungkapan, ya para remaja, ada ungkapan di sekitar kita ini bahwa katakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Doa adalah nafas orang Kristen ya. Coba ini berbicara tentang nafas, bagaimana kita ini tidak terasa selalu bernafas ya. Coba kalau kita tutup hidung kita, mulut kita, barang beberapa menit, wow, gak kuat. Paling kita bertahan berapa? 1-2 menit ya. Mungkin ada yang kalau para penyelam itu bisa tahan sampai 5 menit karena mereka latihan, ya, tapi enggak lama. Jadi harus bernafas. Ya, kalau enggak bernafas, apa yang terjadi? Ya bisa kita mati. Ya, jadi ini ungkapan ini sangat-sangat dalam artinya bahwa doa itu adalah nafas bagi orang Kristen. Jadi artinya bahwa kita anak-anak Tuhan harus berdoa. Jangan sampai tidak berdoa. Bahkan kita lupa cara berdoa. Ya, doa itu sederhana saja. Nanti kita lihat bagaimana Yesus berdoa. Cari tempat yang tenang, datang kepada Tuhan. Ngobrol, berkata-kata, berkomunikasi dengan Tuhan Allah kita. Ya, kita akan coba sekarang melihat firman Tuhan ini, kejadian-kejadian di Getsemani, di Taman Getsemani, saat di mana Yesus dia bersama dengan murid-muridnya, dia ajak untuk berdoa khusus. Ya, kemarin-kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Yesus masuk Yerusalem dieluk-elukan sebagai seorang raja. Minggu seterusnya kita berdoa tentang perjamuan akhir. Ya, mereka murid-murid ini. Dan ini rencana Tuhan terus. Bahwa Yesus pada waktu itu, dia berdoa di Taman Getsemani. Nah, pada waktu situasi, keadaan, pada waktu di sana itu memang para imam-imam, ya, para imam-imam pimpinan-pimpinan agama waktu itu, mereka melihat bagaimana Yesus ini dicintai, dikasihi, ya orang-orang tertarik untuk datang kepada Yesus, bahkan menjadi pengikut-pengikut Yesus. Jumlahnya ribuan, bahkan banyak sekali. Ya, kita pernah dengar Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dalam waktu khotbah di bukit. Ya, belum itu ada anak-anaknya, istrinya dan lain-lain banyak sekali
belum di tempat-tempat yang lain. Para imam, para pemimpin agama waktu itu menjadi resah, takut kesaingan ini. Dan mereka menganggap Yesus ini, wah ini membahayakan. Mereka berusaha mencari cara untuk Yesus ini bisa dihukum yang terberat. Mereka takut kalau mereka tersingkir. Nah, waktu itu ada seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia tidak ikut berdoa pada waktu di Taman Getsemani itu. Dia malah justru dia mendatangi imam-imam itu, para pemimpin agama waktu itu. Apa yang dilakukan? Hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Dia menjual Yesus. Ya, menawarkan Yesus supaya ditangkap dan dia tahu di mana tempatnya. Dan benar, itu kemudian dari informasi penyerahan itu diberilah 30 keping perak kepada Yudas Iskariot ini. Kok bisa ya? Apa enggak ngerasakan selama pelayanannya dengan Tuhan Yesus itu merasakan kasihnya? Mereka juga makan bareng, ya, jalan bareng, ya. Dibanding dengan hanya 30 keping perak ini. Ingat bahwa ternyata Yudas ini adalah di dalam lingkungan murid-murid Yesus, dia adalah seorang bendahara, bendaharanya. Jadi kalau dapat persembahan dari orang-orang yang mengasihi, ya, disimpan begitu oleh si Yudas ini. Tetapi apa yang terjadi? Si Yudas ini sejak awal dia sudah hatinya sudah salah. Dia ngambil uang dari perbendaharaan itu. Curang dia. Dosa yang kecil dibiarkan terus-menerus, akhirnya memuncak pada puncaknya. Dia menjual Yesus dengan hanya 30 keping perak saja. Terbiasa dengan dosa yang dia lakukan. Hati-hati ya. Nah, ini walaupun murid Yesus, ini doanya kalau mungkin kelihatan doa-doa yang pura-pura saja. Jadi pengikut Tuhan yang pura-pura saja. Tidak bisa kemudian menerima janji daripada Tuhan. Hanya pura-pura saja. Dan akhirnya itu memuncak. Yesus dijual dengan 30 keping perak. Pada waktu itu sedikit kita akan lihat bagaimana waktu kejadian situasi Yesus berdoa di Taman Getsemani ini. Getsemani atau Taman Getsemani ini terletak di sebuah perbukitan, yaitu Bukit Zaitun. Jadi Om Anton tadi katakan, ya kalau berdoa itu cari tempat yang tenang gitu. Nah Tuhan dia menjauhkan diri dari kota, hiruk pikuknya kota, dia naik ke bukit, ya menjauh dari orang-orang yang sedang sibuk. Nah di sanalah Tuhan dan murid-muridnya berdoa. Dan di Bukit Zaitun ini memang banyak pohon. Pohonnya pohon zaitun namanya. Itu pohon yang umurnya bisa sangat panjang sekali. Ratusan tahun. Ada yang sampai 900 tahun usia daripada pohon itu. Ya, dan itu terletak di Yerusalem. Bisa lihat dari bukit ini memandang tembok Yerusalem. Ya, Om Anton pernah ke sana lihat, bisa lihat dan ada lembah di sana. Sana keren sekali, enak udaranya, seterusnya. Namun yang akan kita bahas adalah bahwa Tuhan waktu itu dia mengajak murid-muridnya berdoa. Dan pada waktu itu dia minta ditemani untuk berdoa oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah kita mau lihat apa yang dikatakan atau kejadian yang ada dalam Markus pasal yang ke-14. Kita akan bacakan sedikit ayat-ayat yang ada di sini. Ayatnya bisa kita ambil yang mulai 32 dari Markus 14 ini. Ya.
Mari kita akan bacakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ingat ya perintahnya apa? Duduklah di sini. Ya. Kemudian ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Kemudian lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Nah, sampai di situ dulu ya. Tuhan dia ingin berdoa dan dia ajak muridnya itu. Dia ada satu perasaan yang takut dan gentar. Tetapi ini harus dia lakukan. Dia ingin murid-muridnya juga mendampingi. Dan perintahnya itu adalah, udah kamu tinggal di sini, duduklah. Ya, mendampingi aku, duduklah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kita baca seterusnya ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Wow, doanya seperti itu ya. Keren, bukan memaksakan diri, tetapi hanya oleh karena kehendak Bapa saja. Nah, ini kita lihat ini kejadian yang unik ini tapi memalukan ya. Setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Nah, ayat emas kita juga terdapat dalam Markus ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berhenti sampai di ayat ini dulu. Tuhan inginkan kepada kita, posisi kita itu dalam keadaan berjaga-jaga. Apapun yang sedang kita kerjakan, kalian sebagai para pelajar ada di SMP, SMA, ya sudah ada yang mulai cari ke perguruan tinggi. Nah, Tuhan akan menolong kalian. Ya. Dalam posisi kita harus berjaga-jaga, jangan bermalas-malasan, ya, tapi situasi yang berjaga-jaga dan berdoalah. Sudahkah dalam tiap-tiap harimu itu ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ada hubungan yang indah antara engkau dengan Tuhan. Itu akan membawa kepada apa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengan kita berdoa dan berjaga-jaga, kita akan diarahkan dalam situasi di mana supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Wow, banyak kan pencobaan. Pencobaan yang kalian hadapi apa saja sebagai remaja, pelajar ya saat ini. Banyak pencobaan. Jangan sampai itu kita jatuh. Ya. Katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, makanya belajar. Ya, belajar untuk kita ini membawa daging kita ini ya supaya menurut. Roh kita bisa menurut, tapi daging ini harus diajak supaya menurut juga. Daging ini loh, ego kita, kemalasan kita dan seterusnya itu, ayo supaya kita bisa berdoa. Nah, ingat ya bahwa ayat ini sungguh indah sekali bahwa tentang kejadian peristiwa Tuhan Yesus di Getsemani itu mengajak kepada kita untuk kita harus berdoa, untuk kita harus berjaga-jaga. Ya. Nah, pada waktu itu kita melihat pergumulan daripada Tuhan Yesus di Getsemani. Katakan bahwa dia ini merasa gentar dan ketakutan. Sampai-sampai kalau dalam Lukas 22 ayat 43 itu sampai maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya,
Ini hal yang sangat-sangat besar yang akan dihadapi. Suatu tugas yang sangat besar. Yaitu apa? Minum cawan murka Allah. Minum cawan murka Allah. Tuhan akan lakukan itu untuk menebus dosa manusia yang sejak dari Adam Hawa itu dan sampai ke masa depan yang berikutnya. Tuhan sediakan itu suatu cara, suatu jalan untuk manusia bisa mendapat keampunan dosa. Inilah sangat-sangat penting sekali waktu itu. Dan dia tidak memaksakan gini, kalau ini hanya kehendak Bapa saja, bukan kehendakku yang jadi. Nah, para remaja, kita mau belajar di sini. Saat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh tidak memaksakan kehendaknya, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Dia ditolong, dia dikuatkan oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya. Untuk memberikan kekuatan. Ya, kenapa kok Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah kita kok bisa merasa takut dan gentar? Saat itu dia adalah juga manusia, di mana ada perasaan rasa takut itu. Ya. Tetapi dia tetap lakukan untuk suatu tugas sebagai Juru selamat kita, penebus dosa kita. Nah, gitu ya. Kita boleh belajar pada pagi hari ini. Ayo, kejadian ini. Tuhan telah menang. Dia boleh kemudian lakukan itu. Tak lama kemudian setelah dia berdoa, selesai berdoa. Yudas membawa tentara dan para imam pemimpin agama menangkap Yesus. Tapi Tuhan sudah siap, sudah selesaikan tugasnya. Ya, yuk kita jangan malas-malas, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kita jangan jatuh ke pencobaan ya. Oke, setuju ya? Yuk puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Memang benar. Ya, hanya Engkau saja yang terindah. Saat kita selalu ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, Dia akan memberikan sesuatu yang indah. Ya, Tuhan itu setia loh ya, kalian harus setia juga. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu ini.
Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah nyata memberikan satu contoh bagi kami. Di saat-saat yang paling sulit dalam hidup ini, Engkau datang kepada Bapa. Engkau menunjukkan kasih-Mu itu. Bukan ego, tapi kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga berjaga-jaga. Untuk kami juga selalu berdoa. Sehingga kami Tuhan Engkau jauhkan dari pencobaan. Tuhan ajar kami untuk setia dalam berdoa. Karena itulah letak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang sedang belajar Tuhan secara online dan seterusnya. Mereka yang cari pendidikan lebih tinggi, Engkau yang memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.